Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah untuk video kali ini kita akan membahas fikih kurban. Dan akan saya sampaikan insya Allah di video ini tentang hukum kurban dan hewan-hewan yang telah cukup untuk dikurbankan. Saudara-saudaraku, kurban merupakan salah satu wujud rasa syukur kita terhadap nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan salah satu dalil perintah kurban, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudara-saudaraku, dan ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan akan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Saudara-saudaraku, hukum kurban adalah sunnah muakkad dan jadi sunnah alal kifayah apabila di keluarga itu ada beberapa orang yang merupakan anggota keluarga itu. Maka apabila ada yang melaksanakan salah satunya dari anggota keluarga, maka sudah jatuh tuntutan sunnah bagi keluarga itu. Namun yang akan mendapatkan pahala kurbannya adalah orang, tentunya orang yang melaksanakan kurbannya. Jadi yang lain tidak akan mendapatkan pahala, namun jatuh tuntutan sunnah kurban bagi keluarga itu karena sudah ditunaikan oleh salah satunya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurban yang hukumnya sunnah muakkad bisa jadi wajib apabila dinadarkan. Jadi dari hukum sunnah muakkad apabila dinadarkan maka menjadi wajib kurbannya. Sebagaimana telah saya sampaikan di video yang lalu tentang hukum nadar, di situ ada bagian nadar, pembagian nadar. Nadar ada nadar munazzaj, yaitu nadar yang langsung, yang mutlak, dan ada juga nadar mu'allaq yang dihubungkan kepada berhasilnya suatu urusan atau terhindarnya dari suatu musibah atau bencana. Maka itu menjadi wajib kalau kurbannya dinadarkan seperti itu. Saudara-saudaraku, maka di sini perlu kita ketahui bahwa hewan yang sah dipakai kurban itu adalah hewan ternak berupa unta atau sapi, dan bisa juga dengan kerbau karena kerbau dikiaskan kepada sapi. Lalu kurban dengan domba dan kambing. Dan di sini perlu juga kita ketahui bahwa hewan kurban yang telah cukup untuk
dikurbankan, perlu kita ketahui masalah usianya. Di sini kalau unta yang telah cukup untuk dikurbankan itu unta yang telah usianya 5 tahun bahkan masuki 6 tahun. Kalau sapi dan kambing juga kerbau usianya yang telah 2 tahun dan menginjak ke 3 tahunnya. Kalau domba cukup kalau domba sudah berumur 1 tahun atau bahkan belum 1 tahun. Domba umpamanya baru usia 6 bulan umpamanya atau 7 bulan. Di sini dikatakan ba'da sitata asyhurin. Jadi sudah genap 6 bulan. Tentunya telah menginjak ke usia 7 bulan domba ini. Akan tetapi syaratnya di sini telah tanggal, giginya telah tanggal 2 atau 1 gigi telah tanggal serta tanggalnya alami. Maksud saya tanggalnya bukan karena kecelakaan. Maka domba, istimewanya domba usia 6 bulan menginjak 7 bulan juga, kalau sudah tanggal giginya 1 atau 2 serta alami, maka itu sudah cukup untuk dipakai kurban atau akikoh. Dan di sini tentunya unta lebih utama daripada sapi. Jadi karena di sini yang paling utama untuk dipakai kurban itu unta, selanjutnya sapi, selanjutnya domba, dan yang terakhir kambing. Itu susunan untuk keutamaannya. Dan di sini sebagaimana telah kita ketahui bahwa kalau kurban dengan unta, sapi atau kerbau, 1 sapi itu bisa dipakai kurban untuk 7 orang. Namun apabila melaksanakan dengan 1 kambing umpamanya atau dengan 1 domba, itu lebih utama. Umpamanya daripada dibelikan ke sapi 1, umpamanya 7 orang itu, jadi dia membeli kambing masing-masing 1 kambing, itu lebih utama. Itu lebih utama. Dan di sini yang lebih utama dipakai untuk kurban itu adalah yang jantan. Namun sejatinya kurban itu boleh sah mau dengan jantan atau betina, itu sah. Namun jantan lebih utama daripada kurban oleh betina. Dan sekarang ada jantan akan tetapi kurus, maka itu lebih utama betina yang tidak bisa beranak, atau dalam istilah Sunda dikatakan bajir. Jadi tidak bisa beranak, yang tentunya badannya gemuk dan dagingnya lebih enak. Jadi daripada jantan kan tetapi kurus, maka lebih utama memakai kurban dengan betina dan gemuk tentunya. Itu lebih utama. Dan di sini domba tentunya lebih utama daripada kambing. Domba lebih utama daripada kambing. Jadi kalau kita
mendapati domba, jadi jangan dulu kita membeli kambing. Utamakan membeli domba karena kurban dengan domba itu lebih utama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu hewan yang tidak cukup untuk kita kurbankan itu adalah pertama hewan yang kurus, yang kedua hewan yang sakit, tentunya hewan yang sakit karena itu merubah kepada rasanya daging tentunya kurang enak, di samping tentunya namanya juga hewan sakit, itu tentu dagingnya juga berkurang. Dan yang lebih utama rasa dagingnya tentunya hewan sakit kurang enak. Itu makanya tidak cukup untuk dipakai kurban. Lalu hewan yang pincang itu tidak cukup untuk dipakai kurban, dan hewan yang tidak ada bola matanya itu tidak cukup untuk dipakai kurban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu hewan-hewan yang hilang salah satu juz dari badannya, umpamanya putus ekornya atau putus telinganya, itu juz-juz yang biasa dimakan, itu umpama hilang maka tidak sah untuk dipakai kurban atau tidak cukup untuk dipakai kurban, terkecuali hewan yang dikebiri. Yang dikebiri maka itu cukup dipakai kurban karena identik hewan yang dikebiri tentunya badannya gemuk dan dagingnya lebih enak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya yang bisa saya sampaikan di video ini, dan insya Allah di video yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan tentang kurban ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.